masyarakat ya, beda-beda. Ya, kita lanjut saja ke berita berikutnya, Pon. Silakan dibacakan. Oh, disamperin fans Real Madrid. Enggak yang fans Real Madrid enggak. Ini nih. Ini cakep anjing, beritanya ini yang gue paling suka nih. Ini cakep nih. Silakan Bapak Dapon. Goreng. Aksi penolakan terhadap LGBT meluas, warga gelar gerakan Bogor bersih LGBT. Mampir. Aksi penolakan terhadap LGBT meluas, warga gelar gerakan Bogor bersih LGBT. Yuk coba di play videonya. Let's go. Wow. Tapi enggak, harusnya bukan LGBT kayak gini. Ini membadutnya LGBT anjing der. Aduh. Ini botol itu palanya? Enggak, timun yang dipakai buat bolnya. Dilempar air kencing, Cok. Ada cuan. Dan sampai dilempar. Tapi gua mah cuman pengen ngomong anjing, kudunya yang dibahas tuh yang ada di hotel, yang udah ngadain party-party, lo tau nggak? Kalau yang kayak gini mah, ini ibarat badut anjing, istilah katanya badut. Tapi mereka badut jual jasa, gitu. Pon. Sebenarnya gini loh, intinya ya, kalau ngomongin ini, yang saya bingungkan tuh satu. Betul. Paleka pernah melakukan ini di 2020. Ya. Ferdian Paleka pernah melakukan hal seperti ini di 2020. Masalahnya adalah ketika Ferdian Paleka melakukan prank yang isinya sampah, yang dimana ini tuh bukan sebuah kekerasan, bukan sebuah kekerasan kayak dilempar air kencing, dipukulin, bukan hal yang seperti itu. Dia cuma ngasih prank sampah, dia dipenjara dan Ferdian Paleka ini dia dihukum oleh masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah cuma dengan selang 6 tahun kemanusiaan itu telah hilang? Karena semua orang menyuarakan tentang kemanusiaan ketika dia memenjarakan Ferdian Paleka. Tapi 6 tahun silam sudah beres kasus Paleka, ada hal terjadi seperti ini. Apakah dengan waktu 6 tahun ini kemanusiaan telah hilang? Bukan kemanusiaan yang telah hilang aja menurut gua, karena LGBT-nya sudah meluas itu. LGBT-nya sudah menjamur. Jadi ibarat istilah katanya Paleka salah timing. Kena buruk timing. What if Paleka baru sekarang, pasti dia didukung. Iya, andai kata Paleka tidak melakukan itu di 2020 dan dia ngepranknya di tahun sekarang, pasti orang-orang dukung Paleka. Menurut gua karena berarti kemanusiaan ini dilihat dari FOMO dong? Bukan dari FOMO, kemanusiaannya dilihat dari bahayanya sih. Tingkat bahayanya, tingkat seberapa besar menjamur hal seperti ini. Iya, nah dulu kasusnya Paleka, bencongnya itu kan bahasanya bencongnya itu kan hanya menghibur. Bang SMS siapa ini bang, ya kan. Terus pada saat itu juga timing timing Republik ini kan lagi pada kesusahan, banyak PHK dan lain sebagainya, dan rasa karena negaranya lagi susah, yaud ngebencong itulah jadi salah satu mata pencarian. Sayangnya Paleka melakukan itu waktu awal-awal COVID. Sekarang COVID udah mereda, LGBT. Tapi ini ada nih menjamur. dari moderator. Nah, kasus Paleka itu dari Paleka ke orang nggak bersalah. Ini juga orang nggak bersalah aja, menurut gua. Nih, menurut gua juga ini orang nggak bersalah. Nggak bersalah, cuman menyimpang, mengganggu, menyimbolkan. Iya. Tapi gini ya, menurut secara kemanusiaan gua ya, para transpuan. Anjing, ada yang nanya ini sini saya Papa Dapur. Jadi menurut gua para transpuan ini menurut gua di mata gua sebagai manusia tidak mengganggu. Tapi yang mereka lakukan itu secara nggak langsung mengganggu ekosistem yang seharusnya tidak ada. Gitu loh. Contoh gini, orang-orang yang seperti ini, yang penyelewengan seperti ini, gitu kan, terkena penyakitnya itu lebih mudah daripada orang yang normal. Iya. Ya, bukan normal, yang straight gitu lah. Yang straight itu lebih gampang gitu. Kecuali kalau dia emang gonta-ganti cewek atau ceweknya gonta-ganti cowok gitu loh. Tapi kalau yang sesama jenis itu lebih mudah gitu. Dan yang bikin bahayanya adalah ketika mereka sudah menyebar luas,
dan mereka tidak mengerti bahayanya penyakit HIV, dan secara nggak langsung dengan kebodohan mereka menularkan itu. Dan orang yang terkena tuh nggak tahu kalau dia terkena, dan akhirnya tuh orang yang tidak berdosa tuh jadi terkena semua. Isi tapi kalau kita ngebahas kasus ini sedikit serius mah ini debatable sih. Gua takutnya adalah mereka yang melakukan penolakan ini adalah bencong-bencong yang nyari duit. Oke. Tadi kan gue bilang harusnya mah LGBT yang disikat itu yang memang ngadain party, ya, nggak ada masalah, party gay pegarti gitu kan. Atau ya yang sebaliknya gitu. Misalkan ada dugem-dugem yang isinya LGBT, gue sih dukung ya. Ya, karena kalau itu udah pasti memang dia melakukan penyelewengan secara terang-terangan dan secara ya berkelompok gitu. Kalau ini kan emang cari duit gitu kan. Tapi at least cara kerjanya tuh sama nggak sih, Pon? Harusnya sama dong. Ini kan nggak sama yang mereka kan nggak, ini bisa jadi dia jual diri juga. Kita nggak tahu, tapi bisa jadi kenapa diamuk warga karena mereka tuh di sana memang jual diri, bukan ngamen gitu loh. Kalau misalnya dia jual diri kan kita bandingin sama kasus Paleka itu kan pure bencong ngamen. Jadi ngerti nggak? Oh, emang itu bencong ngamen? Yang Paleka. Oke. Iya kan, itu kan bencong beres gawe kan yang disikat sama Paleka. Gua nggak tahu ya, kita harus ngobrol sama Palekanya. Ya kan? Iya benar. Nah, tapi kalau misalkan ini ternyata bencongnya itu lebih ganas dari ya itu tadi yang jual diri, itu kan merugikan. Ya. Setuju aja ini gue dibahas. Gue cuman mengkhawatirkan kalau ternyata bencong-bencong yang disikat ini adalah bencong-bencong yang ngamen. Nah, karena yang ngamen kan tidak menyebar penyakit. Iya. Tidak menyebar penyakit gitu. Iya. Nyebar apa? Nyebar koin. Gitu ya. Ini emang kasus yang tebal banget, guys. Jadi kalau ada yang bilang Paleka adalah pionir dan lain-lain, ya kita bisa lihat juga dari kasusnya seperti apa gitu. Tapi kalau sekarang ada kasus kayak pemukulan, bounty hunter dan lain-lain, dipukulin kayak gitu, menurut gue secara kemanusiaan salah. Tapi kalau memang caranya seperti itu untuk mengurangi dan membuat mereka tuh patuh dan takut, ya menurut gua why not gitu loh. Karena dikasih tahu oleh Pak Presiden bahwa ini tuh sebuah ancaman, mereka nggak terima. Iya. Padahal kalau mereka tidak terang-terangan dan mereka tuh ya udahlah gitu berkelompok dan nggak nyebarin misalnya gini, ada 3 orang gay. Udah 3 orang aja, nggak usah nyebarin jadi 4, jadi 5, jadi 6, jadi 7, apalagi sampai nyebarin bendera, itu nggak masalah. Kita juga akan ngusik. Kalau itu cuma kalian bertiga, kalau yang gay-nya cuma bertiga aja. Iya, misalkan itu urusan Anda dengan Tuhan Anda. Kita nggak akan menghakimi. Tapi kalau misalkan udah jatuhnya ini udah menyebarkan, berkelompok, menyebarkan, apalagi sampai membawa bendera dan lain-lain, ini udah masuk ancaman negara, mempengaruhi ideologi juga kan. Gitu. Karena di agama manapun tidak ada yang pernah mengajarkan, mau agama yang sangat melekat dengan kemanusiaan yaitu agama Buddha, tidak ada di surat yang gua baca tuh tidak ada gitu loh, yang menormalisasikan hal seperti ini. Yang dimana kitab Buddha itu kitab yang paling yang paling ngeling sama kemanusiaan, yang paling sayang. Jangankan manusia, sama hewan pun, sama semut pun, ajaran Buddha tuh ada gitu. Dia tuh sangat sayang, apalagi sama manusia. Tapi tidak mengajarkan hal seperti ini, gitu. Tidak seperti ini. Ini tidak seperti ini, ya. Ilmu lagi aja dari manusia 5 agama, anjing lu. Itu, gitu ya. Jadi, Bapak agamanya apa? Nyembat yang corner. Weh, kalau ada Petrus daerah dapur udah hilang anjing. Ntar dulu, kalau ada Petrus yang pertama kali hilang dia. Kita tidak bertato. Apa? Kita tidak bertato. Kita tidak melakukan kekerasan. Kita nggak ngusik pemerintah. Coba, Petrus juga tidak menghilangkan media. Iya, Petrus tidak menghilangkan media. Media tetap ada kok. Yang di Petrus tuh preman, bencis, pelaku kekerasan yang meresahkan warga di Petrus. Kita nggak ada. Apa coba kita? Benar. Apa? Kita bahkan mau jadi Petrus. Bilang.
vandal ya. Ada yang nggak sepemahaman sama Dera dan Dapon, vandal. Gitu dia. Gue sekarang suka Dera, tiap bikin statement selalu ada penjelasan detail, jadi aman, omongannya nggak bisa di framing. Gue dari dulu tuh seperti itu, guys. Bahkan Dera pun yang di ewek sampai lumpuh pun, Dera menyelipkan statement Dan penjelasan. tapi orang nggak mau tahu dengan statement dan penjelasan tersebut. Jadi gue lurusin ya, nggak usah keluar dari mulutnya Dera langsung. Gitu Mas, Dera tuh nyelipin alasannya. Orang yang nggak mau terima bodoh amat. Karena apa? Karena Dera tuh udah mengeluarkan statement yang mengundang polsek, dientot sampai lumpuh. Mana ada sih? Lo nggak usah ngomongin si wayang online-nya, ngomongin manusia, cowok, cewek, LGBT. Mana ada orang yang mau entot sampai lumpuh? Emang tolol, pembahasannya goblok. Tapi kan gitu. sebelum itu kita memberikan statement dan ini kan kayak penjelasan. Gua ngejelasin kayak ini gua ke karakternya, tapi gua nggak ada hubungannya sama orang di belakangnya. Gue juga nggak tahu gitu kan. Tapi memang ya tetap kena aja. Itu karena entot sampai lumpuh, siapapun orang nggak mau dia entot sampai lumpuh. Online terlalu tolol. Goblok. Ya.